Semoga pada hari ini Tuhan bersyukur atas berkat dan rahmat yang Kau limpahkan sehingga namun di sini bisa bangkit berdiri untuk memberitakan sebagian dari firman. Kiranya firman yang ada membawa ini Tuhan dapat membawa kemuliaan bagi namamu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tri Brema Rangasuningga dari kelas 12 KM3 akan membawakan sebagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari ayat Alkitab dari 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16 yang mengatakan, Aku memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Namun aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tetapi laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya, namun tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang cukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, haruslah ia menggunting rambutnya. Namun jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, namun perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Lagi pula, laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Sekalipun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutlah perempuan berdoa kepada Allah tanpa menundukkan kepalanya? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penuntung. Namun jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Pada ayat yang saya ambil ini dari 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16 mau mengatakan kepada kita bahwa prinsip Paulus yang dia ingatkan di jemaat Korintus bahwa tatanan ciptaan antara pria dan wanita serta perbedaan mereka adalah rencana Allah. Tidak sebaiknya kita membedakan antara martabat laki-laki ataupun perempuan, bahwa semua ras, gender atau apapun yang ada di dunia ini semuanya sama di mata Tuhan. Sama yang tertulis di 1 Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki perempuan diciptakannya mereka. Bahwa di sini dari ayat Kejadian 1 ayat 27 mau mengatakan bahwa jika kita menghina perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itu sama juga dengan kita menghina Tuhan. Karena seperti dikatakan bahwa kita maupun laki-laki ataupun perempuan diciptakan menurut gambarnya. Jadi sebaiknya kita menghormati, tidak ada yang namanya patriarki yang dimana derajat laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Sebaiknya kita harus menganggap bahwa perempuan itu dan laki-laki itu sama. Tidak ada perbedaan seperti dulu perempuan itu harus di rumah, tidak boleh sekolah, tidak boleh melakukan pekerjaan seperti mencari uang, hanya laki-laki yang bisa. Sekarang tidak bisa. Tidak, bukan juga bahwa laki-laki itu harus menjadi pemimpin atas perempuan. Ada saatnya di mana laki-laki menjadi pemimpin, ada juga saatnya di mana perempuan menjadi pemimpin. Dari ayat ini kita juga mau dikatakan laki-laki tidak boleh menjadi perempuan, begitu pula perempuan tidak boleh menjadi laki-laki. Laki-laki itu harus berpakaian seperti laki-laki, tidak boleh ia berpakaian seperti perempuan, berperilaku seperti perempuan ataupun berfungsi sebagai perempuan. Begitu pula dengan perempuan, mereka tidak boleh berperilaku seperti laki-laki, berpakaian seperti laki-laki atau berfungsi sebagai laki-laki. Di ayat ini juga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa laki-laki akan bertindak seperti laki-laki menurut peran dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Begitu pula juga dengan perempuan, mereka harus berperilaku seperti bagaimana mestinya perempuan yang diberikan peran dan tanggung jawabnya oleh Tuhan Allah. Jangan ada yang
laki-laki berperilaku seperti perempuan ataupun perempuan berperilaku seperti laki-laki. Itu sangat tidak diperbolehkan dalam ayat ini. Dan jika kita mendapatkan bahwa ada mereka yang laki-laki berperilaku seperti perempuan ataupun perempuan berperilaku seperti laki-laki, kita dapat mengingatkan mereka, membawa mereka ke jalan yang benar. Bukan berarti kita harus memaki-maki mereka, menghina mereka, tidak boleh melakukan itu, tetapi sebaliknya kita harus membawa mereka pelan-pelan ke dalam jalan yang benar. Dan juga diingatkan juga bahwa dalam dunia ini tidak ada yang namanya lebih tinggi ataupun lebih rendah. Semuanya sama di mata Tuhan, bahwa itu perbedaan gender, jenis kelamin, perbedaan etnis, ras, suku, ataupun lain-lainnya. Jangan mata-mataan kita laki-laki kita menganggap bahwa yang perempuan ini lebih rendah daripada kita, ataupun kita melihat suku-suku lain seperti suku-suku yang sering merasa dihina karena fisiknya, salah satunya adalah suku-suku Cina. Kita tidak boleh menghinanya ataupun mengejek keterbatasan mereka, bahwa jika kita menghina atau mengejek mereka itu sama dengan kita menghina Tuhan. Dan juga diingatkan sekali lagi bahwa kita sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan harus berperilaku sesuai jenis kelamin kita. Jangan pernah kita berperilaku yang tidak sesuai dengan jenis kelamin kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang anak-Mu ini beritakan Tuhan dapat membawa damai sejahtera untuk umat-umat-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan untuk umat-Mu yang mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini Tuhan, kiranya mereka bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi pembawa damai untuk setiap orang. Inilah doa kami sempurnakan, dan anak-Mu yang berdoa dan bersyukur. Amin.